Oke, ketemu lagi sama gua. Kali ini gua akan jelasin terakhir kalinya tentang NAS, Network Address Storage, yang diinstal menggunakan Linux BSD. Dia sebuah appliance ya. Sebelum dimulai ini bisa dilihat nih BSD NAS. Ya sedikit intro ya. Khususnya yang dengerin video atau podcast lah ya. Kalau lo nggak nonton videonya kan berarti ini podcast. Ya barusan gue nanya, umur anak gue itu 9 tahun. Nanya cita-cita gue apa, gue sempet jelasin. Ada satu yang mungkin kalau lo dengerin ini mungkin bermanfaat buat lo. Ya gue nggak tahu juga karena mimpi orang beda-beda dan semua orang sah menurut keinginannya masing-masing dengan kondisinya masing-masing. Ya apa bedanya kalau gue urut gitu ya? Kalau gue urut apa bedanya eh, dan mungkin apa yang diinginkan orang tua gue dulu ya, gue rasa tujuan mereka nyekolahin gue juga udah pas ya. Dan kadang kalau masih ada yang suka nanya apa bedanya sekolah bagus apa bukan, gue tidak membedakan sekolah, tapi walaupun kenyataannya berbeda ya. Bahkan di sekolah bagus pun lu belum tentu dengar gitu, mungkin cuma selentingan-selentingan aja ya. Umur 9 tahun gue belum tentu dengar yang namanya Stanford, Harvard, Cambridge. Kalau lu dengerin sekarang, ya beruntung lah. Lu sudah berusia, ya gua nggak tahu bersyukur atau enggak, masih bisa lu kejar atau enggak. Tapi kalau lu punya anak, atau lu punya ponakan dan lain sebagainya, gua rasa informasi ini bermanfaat. Sebab menurut gua zaman gua dulu aja, mungkin sampai tahun 2000 berapa ya? 2010 ya, waktu gua nyari sekolah kemana-mana ya, di beberapa negara. Ya gue nyoba ke Inggris, nyoba ke Prancis, ya Jerman gue nggak nyoba karena gue nggak ngerti bahasa Jerman. eh Sempet nyoba juga kalau nggak salah di Asia ada satu, di Australia dua, ya, di Belanda satu. Jadi yang gue sempet dapet itu di Inggris, di Prancis, di Belanda, di Australia, Australia dua, sama di Asia satu. Ya semua sekolah yang gue apply antara dua, kalau nggak gue tahu karena sepak bola, gue tahu negaranya karena sepak bola, gue nyari yang murah karena waktu itu gue dapet yang bagus. Waktu gue ngajuin beasiswa kok mahal amat sekolahnya gitu, akhirnya gue coba nyari lagi. Dan gue apply di Prancis waktu itu, tapi nggak pernah kepikir tuh gue Amerika gitu. Dan gue nggak tahu bahwa banyak teknologi yang dibuat di negara sana, dan nggak satu pun gue tahu kampus apa yang bagus. Ya kalau anak gue suatu saat dengar lagi nih video, entah nanti kalau dia sudah besar, memang gue arahin juga sih. Gue kemarin sempat dengar podcast podcast presiden direkturnya, lupa gue ya. Dia pernah jadi salah satu yang bawa McKinsey ke Indonesia, pernah di JP Morgan gitu ya. Kalau nggak salah JP Morgan Chase deh. Gue lupa sekarang di mana. Oh, dia pindah ke BCA kalau nggak salah. Itu dia cerita perjalanannya dia. eh Ya beruntung anak gua sekarang, ya gua kasih tahu, mungkin nanti kalau ke depan gue juga akan ngarahin hal yang sama. Kalau dia karirnya dulu dia apply ke Texas Austin karena menurut dia, dan di podcast itu gue dengerin bahwa Texas Austin tuh murah banget gitu ya, bahkan lu bisa hampir-hampir malah gratis gitu ya.
Ya mungkin nanti kalau gue memang pengen ngarahin anak gue ke Amerika, ya gue mikirnya dia ke Texas Austin dulu gitu, kalau pakai biaya sendiri ya. Karena kalau gue nggak salah, berapa ya satu semesternya cuma sekitar $100 ya, atau $160 gitu ya, murah lah dibanding sekolah di Indonesia gitu. Yang dengar-dengar di sana kenapa bisa murah, karena disubsidi. Di Texas itu kan eh, negara yang kaya dengan minyak, dan kekayaannya bisa memaksimalkan, bisa memakmurkan negara bagiannya sendiri gitu. Ya, gue lupa ada berapa kampus di Texas yang menurut dia murah. Salah satu yang gue selalu ingat adalah Texas Austin. Ada di situ. Nah, apa bedanya orang tua gue dulu sama eh, gua dulu sama anak gua sekarang adalah, zaman itu orang tua gua nggak ada opsi selain kerja. Dan gue terima kasih mereka sudah berusaha dengan susah payah, ya gue bisa sekolah dan gue tahu dunia itu sekarang. Ya walaupun belum belum jodoh ya, itu bicara Tuhan, takdir Tuhan. Kalau kalau sekarang gue lagi dengerin tentang agama, ya paling gue dengernya Gus Baha, karena Gus Baha agak enak juga sih, lebih wise lah. Artinya segala sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan ya nggak perlu diperdebatin. Oke, balik lagi. Ya umur segitu gua nggak tahu apa-apa. Gua, kakak gua, juga gua rasa belum tahu apa-apa. Nah, kalau sekarang anak gua udah bisa nanya itu apa cita-cita, gua jelasin. Terus dia mungkin, ya dia sampai atau enggak gua nggak tahu. Yang jelas minimal gua tahu gimana caranya ke sana, dan gua udah ngasih tahu sekolah mana yang dia bisa tuju dari kecil gitu. Itu beruntung dari kakeknya juga. Ya gue ngarahin dia ke Stanford. Gue bukan ngarahin, gue kenalin dia ke Stanford, ke Harvard, ke Cambridge ya. Sesuatu yang nggak pernah gue denger dulu, itu sekolah apa, bagus apa enggak, eh, hasilnya bagaimana gitu. Terus ada opsi lain seperti Texas Austin gitu kan, yang ternyata sekolahnya murah. Atau ada opsi lain ya, kalau di Indonesia tuh kayak ITB ya, MIT yang dikenal di sana. Ya kurang lebih kayak kayak gitu. Jadi kalau dengerin video gue kali ini ya, bersyukurlah menurut gua kalau lu belum pernah dengar. Tapi kalau lu yang sudah biasa, ya anggap aja nih berita biasa dan celoteh pagi hari lah, karena gua ngerekam ini jam 12 malam. Ya itu aja sih. Iya, gua rekam karena biar gue inget bahwa anak gue pernah nanya itu, dan gue jelasin itu di umur dia yang 9 tahun. Oke, lanjut. Gua akan jelasin tentang gimana caranya bikin NAS. Ya, ini sebuah appliance. Sekali lagi, ini adalah appliance. Gue install dia di di virtual machine. Ya, tadi setelah lu start, lu tinggal pilih, ini ada 4 opsi. Ya, lu bisa pilih. Cara installnya adalah lu pilih satu. Nanti ada opsi di sini harddisk mana yang mau lu install. Ya, lu tinggal klik OK. Dia akan ngapus. Ya, klik yes. Udah, dia nginstal. Tinggal tunggu nanti proses selesai. Lo tinggal nyeting dia ada di port berapa gitu. Ini kalau lu bicara bisnis, sebenarnya ini kalau lu tahu Google Drive, lu tahu Dropbox ya. Gue bukan jadi promo buat mereka gitu, tapi ini adalah logika yang dipakai untuk menjalankan industri atau usaha di IT yang seperti itu gitu. Jadi intinya Dropbox dan Google Drive itu kan file ya, jadi tempat penyimpanan gitu. Dan dia bisa ngesync gitu, ngesync ke komputer, kemana aja lah. Lo mau di handphone bisa ya, dengan pola yang kemarin, lo mau pakai web dev, lo mau pakai net storage kayak yang koneksinya macam-macam, lo bisa pakai apps ya kan, lo bisa pakai banyak fitur lah. Oke, kita lihat nih seberapa lama. Nah, ini sudah selesai ya, ini tinggal
Jadi sebentar banget gitu ya. Tinggal klik OK. Ini gue shutdown aja dulu ya, karena gue mesti eject itunya dulu, CD-nya. Oke, ini gue eject ya, baru gue start lagi. Sekali lagi, kenapa sih gue suka virtual machine? Karena gini, waktu lu ngontrol begitu banyak file ya, kalau dia posisinya lu copy manual, pertama lama, yang kedua tidak semua file system itu bisa di copy. Jadi kalau lu bikinnya pakai virtual machine, dia bentuknya image, lu tinggal copy image-nya saja. Bahkan dia bisa disinkronize, artinya lu bisa uh, live synchronize, lu bisa backupnya live, lu bisa backup by network, lu bisa backup pakai flash disk, lu bisa pakai external disk, macem-macem lah. Tapi bentuknya file dan lu bisa replace itu dalam waktu uh, mungkin setengah jam lah, paling lama 1 jam. Gitu, jadi bukannya gua nggak pro lu mau install langsung di hard drive, tapi lu kebayangkan tiba-tiba hard drive lu rusak, jebol, sementara itu pabrik yang harus running 24 jam, yang mengandalkan semua datanya adanya di situ. Jadi lu mesti mikirin apa namanya, reliabilitas lah, artinya dia harus bisa diandelin gitu, jangan sampai ada trouble. Kelihatannya kerjaan di IT ini sepele, tapi kalau lu nggak bisa desain sesuatu yang mudah di maintain, agak repot juga gitu. Itu sih menurut gua. Dan kalau lu pengen semuanya free ya, saran gua macam-macam. Lu bisa pakai Solaris, lu bisa pakai CentOS yang ada virtual mesinnya. Eh, lu juga bisa pakai kemarin Proxmox ya, baru install ini di atas itu. Tujuannya apa? Biar maintainnya gampang dan ada dashboard buat gua. Kenapa? Karena begitu lu punya banyak server, lu punya banyak entah ada kontainer atau virtual machine ya, ada banyak aplikasi yang bergantung di situ. Terlalu rumit buat gua kalau misalnya ngontrolnya pakai CLI gitu. Gua mesti hafal IP-nya, gua mesti hafal passwordnya dan lain sebagainya, kan repot. Tapi kalau gua punya panel ya, gue kalau mau nge-remote, remote-nya satu. Tapi yang gue remote semua perangkat yang ada di perusahaan itu. Dan kalau gue backup, backupnya juga cukup copy satu file selesai gitu. Dan itu bisa dilakukan hanya nge-remote dengan satu komputer. Itu sebabnya kenapa gue suka Windows Server, karena itu. Nah kalau gue nggak pakai gituan, nggak ada panel ya, ya ribet gue. Gue mau kontrol server satu, server 2, server 3. Gue pernah kerja di pabrik yang servernya ada 12 biji gitu. Ya 12 biji gue mesti kontrol semuanya satu-satu, kan ribet. Tapi kalau gue punya panelnya kan enggak. Gue kontrol cukup lewat panel ini satu. Ya nanti ini server satu, server 2 semua keluar di sini. Ini ada di sini nih. Kalau dia ada virtual mesin ada di sini gitu. Dan semua bisa berjejer, ratusan biji juga bisa. Kan lebih gampang. Lebih gampang gue buat maintain gitu. Tanpa gue harus ngapalin segitu banyak alat, segitu banyak perangkat. Oke, kita lanjut. Dia udah selesai, udah di reboot, gue udah keluarin ISO-nya. Sekarang kita configure network interface-nya. Jadi setelah lu install selesai, udah lu keluarin itu si CD-nya. Yang lu mesti lakuin adalah configure networknya. Ini lu pilih nomor satu. Jadi ada beberapa nih ya. Yang lain mungkin kalau lu masih awam, ya lu abaikan aja. Yang penting ini nomor satu. Ya, apalagi DNS gitu ya. Nah, ini interface-nya. Interface tuh Ethernet, ya LAN card-nya, virtual LAN card-nya yang mana, ini adanya nomor satu. Lu bisa punya banyak LAN card. Nah, terus ini mau DHCP apa enggak? Kalau DHCP tuh dia nyari IP-nya sendiri dari 1 sampai 254. Konfigur ya, eh, ini nama interface-nya tadi.
Nah, masukin IP yang lu mau. Nih IP-nya itu gua coba di 150 ya. IP Netmax itu 255 standar. Nah, IP 6 gua nggak pakai. Nah, sekarang dia udah eh, bisa di 150. Kalau kemarin kan di 50 ya. Sekarang di 150. Kalau dia udah run dia akan keluar. Nah, ini NAS nih. Ya, ini NAS yang diinstal. Ya, lu bisa lihat nih, ini adalah pola file sharing appliance ya. Dia diinjek di build di atas Linux BSD. Ini lu bisa lihat nih platformnya Intel Core i3 3110 ya, RAM speednya 2,4. Nah, ini lu bisa cobain lah sendiri. Intinya cara nginstalnya begitu. Terus kalau bikin akun adanya di sini nih ya, yang akun. Kalau dia ada grup, grupnya di sini. Ini user, ya, ya kurang lebih polanya begitu. Ini storage-nya nih, ini networknya. Ya, lo bisa ngeset di sini. Ya, ini kalau mau bikin, ini sharingnya kemana aja? Ini ke Apple, ke Unix, ini ke Windows. Jadi dia clustering jadi 3 untuk model yang ini ya. Artinya jangan terpaku. Yang penting poinnya adalah ini FTP, File Transfer Protocol. Lu bisa gunain tool ini khususnya untuk, oh, bukan khusus ya, salah satunya untuk FTP ini. Ini service yang bisa dipakai nih. Lu tinggal hidupin apa aja nih kalau kalau mau dipakai. Ini resumenya ya. Ini agak beda sedikit sama yang kemarin dari sisi tampilannya aja. Oke, sekian dari gua. Terima kasih udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dia ada baiknya kita bersaing dengan negara lain, bukan bersaing dengan teman-temannya sendiri. Ya itu sih saran gue, tapi ya manusia kan naik turun ya, kadang lupa, kadang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue lockout dulu. Ya. Gua akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.